Seperti yang kita ketahui bahwa Pilkada DKI resmi dimenangkan oleh pasangan dari PDI Perjuangan, meskipun pada kenyataannya disinyalir masih ada beberapa indikasi kecurangan yang memang sebenarnya diputuskan tidak dilanjutkan gugatannya oleh Bapak Ridwan Kamil usai berdiskusi langsung dengan para tim pemenangan dari Koalisi Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju. Dan ini memang banyak orang yang tidak sadar bahwa kemenangan PDI Perjuangan ini sekaligus menjadi pukulan telak. Kenapa dijadikan pukulan telak? Karena memang sejatinya PDI Perjuangan telah mengalami kekalahan terbesar, terutama pada basis-basis kandang banteng. Dan semua orang seolah melupakan itu karena terlalu terfokus terhadap kemenangan di Pilkada DKI. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kemenangannya pun tidak lepas dari campur tangan Pak Jokowi. Kenapa dari campur tangan Pak Jokowi? Karena memang Mas Pram ini maju sebagai calon gubernur atas izin dari Presiden Jokowi yang pada saat itu Pramono ini masih berstatus sebagai Menteri Kabinet di era kepemimpinan Presiden Apa Joko ya Widodo menjelang dan Natal. Bapak Natal? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tahun baru. Apa hubungannya coba? Saya nyari-nyari gitu. Oke, saya mau bahas soal pilkada nih. Pilkada. Jadi pilkada yang sudah terjadi ya, dan juga komentar Pak Prabowo mengenai pilkada Oke. yang di acara Iya, iya, Golkar iya, itu. iya. Nah, yang pertama kan Pak Prabowo bilang pilkada mahal Iya, iya. ya, terus kemudian disetujui oleh Pak Mahfud. Iya, iya. Jadi kata Pak Mahfud pilkada itu memilih bupati, wali kota, gubernur melalui pilkada itu lebih baik melalui DPRD aja. Karena itu mahal dan jorok kata Pak Mahfud. Nah, tapi sebelum itu saya mau minta komentar Mr. Q tentang hasil pilkada DKI Jakarta. Karena kan beberapa waktu sebelumnya kan Mr. Q selalu bilang, wah pokoknya kalau Anies mendukung Pram dan Rano maka suara minoritas lari. Lari ya. Gitu kan? Iya. Nah, terus banyak yang bilang, wah Mr. Q salah tuh. Jadi gimana? Komentarnya gimana nih Mr. Q? Soal hasil pilkada Jakarta ini. Iya, minta maaf nih, sebetulnya kan undangannya kan bicara soal kebijakan mengenai pilkada langsung atau tidak ya. Iya. Tapi karena sisa-sisa pilkada yang lalu, ya kita gak apa-apa lah bahas ini kan hari lah, gitu. walaupun bukan hari libur gitu ya, gak apa-apa. Dan kita kan gak kampanye ya pada hari ini. Jadi tesis saya itu tetap benar, karena tesis saya adalah bahwa kalangan minoritas yang ada di Pramono dan Rano itu dia akan lari begitu Anies digandeng dan muncul dalam kampanye Pramono dan Rano. Buktinya apa? Satu, teman-teman yang melakukan exit poll itu semua mengatakan bahwa memang proporsi pemilih minoritas, kalangan minoritas di Pramono dan Rano itu angkanya turun. Yang kedua, peningkatan suara dari pasangan Dharma dan Kunwardana, Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu kan melonjak 2 kali lipat dari kira-kira 3-4% menjadi 10%. Iya. Gitu. Nah, mereka dari mana? Itu dari kalangan minoritas. Nah, saya juga mengatakan begini, saya lupa di sini atau di podcast yang lain, bahwa yang saya katakan perginya kalangan minoritas itu bisa membatalkan, bisa menggagalkan kemenangan sekali putaran dari pasangan Pramono dan Rano. Nah, harusnya ini terjadi ya. Kalau saja di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak muncul HRS gitu. Iya. Nah, ini saya sempat bilang begini. Ini kan ada juga yang mengatakan bahwa minoritas itu akan lari dari Pramono dan Rano begitu ada Anies. Namanya Ara Sirait gitu. Nah, masalah dari Ara Sirait itu adalah dia tidak mengingatkan timnya sendiri, jangan gandeng Rizik Syihab. Itu minoritas jadi bingung gitu kan. Bingung. Saya pernah menyebutnya kalau nggak salah di sini, itu namanya trilema saya bilang. Bukan dilema lagi. Kalau betul. Dilema kan saya bilang, kalau harus milih antara Anies dengan PKS, saya bilang Anies itu hantu yang lebih mengerikan daripada PKS gitu. Di sini kita di tempat ini ya gitu. Terus ditanya, gimana kalau ada Rizik Syihab? Wah, itu trilema. Iya, betul. Trilema. Nah, kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dalam tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Karena dia punya popularitas. Sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu. Nah, tetapi analisa itu kan belum tentu didengar atau alam pikirannya sama dengan sebagian kalangan minoritas. Bisa saja bagi sebagian kalangan minoritas, Rizik Syihab tetap hantu yang lebih mengerikan daripada Anies. Gitu.
Karena Anies kan tidak pernah ngomong negara Islam, tapi Rizik Syihab jelas-jelas ya bicara mengenai apa ya? NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu gitu. Berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Dan juga ada fakta itu loh, ada isu mengenai fakta antara FPI. Front Persaudaraan Islam dengan Ridwan Kamil. Iya. Oh, itu sempat keluar juga itu ya? Iya, itu kan ramai sekali beredar itu. Faktanya misalnya soal mendahulukan hukum Islam di atas hukum konstitusi. Kan dulu pernah ada debat yang cukup ramai di medsos ya, soal ayat konstitusi dan ayat suci. Nah, itu muncul lagi gitu loh. Seakan-akan ayat konstitusi itu kan argumennya gini, ayat konstitusi man-made, ciptaan manusia. Mosok mau ngalahkan ayat Quran, ayat kitab suci, yang merupakan ciptaan Tuhan. Betul. Jadi itu muncul lagi. Nah, fakta, isu mengenai fakta itu cukup luas itu. Jadi saya kira trilema yang waktu itu saya katakan di sini, nah itu akan jadi trilema bagi kalangan minoritas. Saya tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti pada waktu itu ya. Betul, saya hanya mengatakan bahwa itu menambah kompleksitas bagi kalangan minoritas dalam mengambil keputusan mengenai calon gubernur mereka di tahun 2024 ini di Jakarta. Nah, kelihatannya kalangan minoritas yang sudah ada di Pram dan Rano itu sebagian lari ke Dharma Kun, gitu ya. Mungkin sebagian tetap lari kepada Ridwan Kamil dan Susono, tapi sebagian mungkin akhirnya nggak jadi kemana-mana, nggak jadi pindah dia. Karena nggak nyoblos malah. Bukan nggak nyoblos, tetap di Pramono dan Rano. Tetap di Pramono dan Rano. Karena apa? Begitu mau nyebrang ke Ridwan Kamil dan Susono, ada hantu yang lebih mengerikan, yaitu Rizik Syihab kan gitu ya. Tapi mau ke Dharma Kun juga berpikir rasionalitas politik, ini nggak bakal menang gitu loh. Walaupun saya ke situ ya tidak mengubah apa-apa gitu. Jadi ya saya lebih baik ada di sini gitu. Nah, mungkin itu jumlahnya sekitar 3.000 itu. Yang menjadi pembeda itu ya. Menjadi pembeda itu. Iya. Karena kan 50,0707 itu 2.950 orang saja. Jadi bayangkan kalau tidak ada Rizik Syihab di Ridwan dan Susono, itu yang 3.000 itu bisa jadi lari, dan pasangan Pramono dan Rano itu nggak nyampe 50% plus 1. Gitu. Tetapi sekali lagi bahwa Mr. Q tetap benar, karena tesis dia itu adalah bahwa minoritas akan lari ya dari Pramono dan Rano begitu Aniesnya muncul. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin menang ya, bisa jadi ya menggagalkan kemenangan sekali putaran. Karena apa? Kalau tidak ada Ridwan Kamil, tidak ada Anies Baswedan nongol di gandeng, dugaan saya itu udah 55%. Ya, dari mana 55%? Ya itu yang 5% lari ke Dharma dan Kun itu harusnya ada di Pramono dan Rano. Karena yang pendukung Anies yang sebelumnya anak Abah itu kan sebenarnya yang sudah memilih Rano, dan Rano sudah ada di situ. Teori saya begitu ya. Bisa aja punya teori yang ada yang lain mengatakan nggak begitu, Mas. Memang terjadi peningkatan pendukungnya Anies di kalangan pendukung Pramono dan Rano setelah Aniesnya masuk gitu ya. Tapi buat saya itu nggak